Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan perintah arc dan polygon. Baiklah, untuk pertama kali kita buka terlebih dahulu SolidWorks, kemudian kita pilih di sini ada new, kemudian kita pilih part, kemudian kita open. Sehingga tampilan kita berubah menjadi tampilan yang ada di depan. Pada awal kita menggambar, kita terlebih dahulu memilih plan apa yang akan kita gunakan untuk kita jadikan sketch. Pada latihan kali ini kita pilih top sebagai sketch kita. Klik kanan, kemudian kita sketch. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang di sini ada arc. Di mana arc ini sendiri itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah center point arc, yang kedua ada tangent arc, yang ketiga ada 3-point arc. Nanti akan kita bahas lebih jelas satu persatu. Yang pertama kita buat center point arc. Di mana center point arc ini, titik yang pertama itu adalah menjadi titik pusat dari arc atau radius yang akan atau circle yang akan kita buat. Di mana arc ini sendiri sebenarnya adalah salah satu tool untuk membuat circle, di mana circle tersebut itu tidak menjadi penuh. Nah, jadi itu tergantung berapa yang kita butuhkan. Kita misalkan kita klik sampai di sini. Kemudian kita bisa memberi dimensi tergantung dimensi yang kita butuhkan. Kita misalkan di sini dimensinya adalah 80. Kemudian jarak dari titik center point ke titik end point dari ini kita misalkan 80. Sehingga secara otomatis titik center point dengan titik end point ini sendiri itu adalah sejajar. Itu adalah untuk menggunakan perintah center point arc sendiri. Kemudian yang kedua adalah tangent arc. Untuk menggunakan perintah tangent arc terlebih dahulu kita buat rectangular di sini. Kemudian kita gunakan perintah tangent arc. Di mana tangent arc ini sendiri itu adalah di mana kita membuat arc sendiri untuk menggunakan 2 buah titik. Mungkin tangent arc ini sendiri kita klik poin pertama, kemudian kita arahkan kursor kita ke kiri, kemudian kita balikkan, kemudian kita naikkan ke atas. Sehingga arc yang kita buat membentuk sebuah setengah lingkaran. Begitu juga dengan yang di bawah. Kita klik yang pertama, kemudian kita arahkan ke atas kursornya, kemudian kita turunkan, kemudian kita arahkan keluar. Sehingga arc yang kita buat terbentuk, di mana arc di sini adalah setengah dari lingkaran. Kemudian kita klik ini, kita bisa membuat arc sesuai yang kita perlukan. Itu adalah perintah dari arc tangent arc. Kemudian kalau dia 3-point arc, kita mengklik 3 buah titik, di mana yang pertama, yang kedua, kemudian ini kita jadikan yang ketiga. Sehingga arc ini sendiri itu adalah, kalau 3-point kita menggunakan 3 buah titik. Kita jadikan ini titik pertama, ini titik kedua, ini adalah menjadi titik ketiga. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Dimensi yang kita berikan di sini itu tergantung dari kebutuhan kita. Kita misalkan 30, sehingga dimensinya akan menyesuaikan dengan sendiri. Kemudian itu adalah pembelajaran kita tentang arc ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan penggunaan tool dari polygon. Di mana polygon ini sendiri adalah salah satu tool atau perintah yang digunakan untuk membuat segi banyak. Berapa banyaknya tergantung kebutuhan yang kita perlukan. Kita klik di sini polygon, kemudian kita klik di sembarang tempat, kemudian kita arahkan ke bagian atas atau terserah kemana mau kita arahkan. Di sini dapat kita lihat parameternya adalah berapa jumlah segi yang akan kita gunakan, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita 5 cukup 5. Kalau dia 6 kita bisa ngisi 6. Kalau dia 8 bisa kita isi 8, tergantung kebutuhan berapa yang kita perlukan. Pada latihan kali ini kita gunakan misalkan itu adalah 6. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada increment circle sama circumcircle. Apa perbedaan increment circle dengan circle? Kalau increment circle, kalau kita lihat circle yang ada ini itu berada di dalam dari poligon itu sendiri. Kalau circum itu lingkarannya berada di luar dari
poligon ini sendiri. Jadi dapat kita pahami perbedaan antara increment circle dengan circle. Kemudian di sini ini adalah titik koordinat di sumbu X dan di sumbu Y. Kemudian di sini kita bisa mengisi berapa diameter dari circle yang ada di luar poligon. Kita misalkan di sini adalah 200. Sehingga dia menyesuaikan. Berapakah sudut kemiringan ini? Ini tergantung kebutuhan kita. Kita misalkan 90. Sehingga poligon kita akan membentuk sudut 90, di mana titik puncak dengan titik yang paling bawah itu adalah sejajar. Itu tergantung kebutuhan kita. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah oke, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian relation, di mana di sini kalau kita mengasih dimensi di sini bisa bahwasanya tuh circle kita ini sendiri itu adalah diameter. Kalau kita ganti misalkan 150, maka poligon kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Kalau kita menggunakan poligon ini untuk posisi yang satu lagi increment sendiri, itu kita misalkan di sini adalah 100. Jadi nampak kita bedakan antara increment dengan circum, di mana perbedaannya sudah bisa kita simpulkan. Kemudian kita dapat membuat relasi tergantung kebutuhan kita. Kita misalkan sisi bagian ini adalah kita klik kontrol, kemudian kita klik garis. Ini bisa kita pilih bahwasanya itu posisinya adalah horizontal, sehingga garis yang kita klik tadi akan berubah menjadi horizontal tergantung posisi poligon yang kita perlukan. Kemudian kalau sudah oke, kita klik tanda oke. Kemudian kalau kita rubah lagi, klik ini, kemudian kita klik vertikal, ini tidak mau berubah, di mana di sini memunculkan warna merah, di mana warna merah ini adalah warning bahwasanya itu perintah yang kita gunakan telah melanggar atau merusak aturan-aturan yang sudah dibuat. Solusinya gimana? Kita harus menghapus salah satu dari relation yang kita buat dengan klik kanan dari posisi warna merah, kemudian kita delete. Begitu juga untuk sisi yang lain, ini pun kita hapus sehingga warnanya berubah menjadi warna biru. Jadi itu untuk pembelajaran kita kali ini, di mana pada kali ini kita dapat menggunakan perintah art sendiri, baik itu center point art, tangent art, mau 3 point art. Kemudian di sini kita menggunakan perintah polygon. Mungkin sekian pembelajaran kita pada kali ini, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan dalam pembelajaran SolidWorks secara mandiri. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.